Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Sawitri. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen, peranan, beserta interaksi yang ada di dalam ekosistem. Simak videonya ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang komponen, peranan, dan interaksi yang ada di dalam ekosistem. Komponen ekosistem itu terbagi atas dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Nah, komponen abiotik ini meliputi ada udara, air, tanah, garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, derajat keasaman, serta topografi. Nah, komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Nah, komponen biotik ini meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata dan hewan vertebrata, dan termasuk juga manusia. Berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisi, komponen biotik ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Yang pertama, organisme autotrof adalah organisme uniseluler ataupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Misalnya pada fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan juga tumbuhan berbiji. Nah, dari hasil fotosintesis ini dihasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Nah, organisme autotrof merupakan produsen utama di dalam ekosistem. Yang kedua, yaitu organisme heterotrof, yaitu organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Nah, organisme heterotrof ini terdiri dari herbivor sebagai konsumen primer, karnivor yang memakan herbivor sebagai konsumen sekunder, dan karnivor yang memakan karnivor lainnya sebagai konsumen tersier, decomposer, serta detrivor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Di sini kita akan membahas tentang interaksi antar spesies. Nah, interaksi antar spesies ini memiliki beberapa tipe interaksi. Yang pertama yaitu netralisme. Netralisme ini yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Nah, dalam hal ini tidak ada yang diuntungkan ataupun yang dirugikan. Netralisme ini terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya sapi dengan kucing. Sapi mencari rumput sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai makanannya juga. Yang kedua yaitu kompetisi atau persaingan. Nah, kompetisi ini yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Nah, hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang, makanan, air, sinar matahari, udara, dan juga pasangan kawin. Kompetisi ini terbagi atas dua. Yang pertama, kompetisi intraspesifik, yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu-individu dan spesies yang sama. Contohnya, sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Yang kedua yaitu kompetisi interspesifik, yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Contohnya tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Yang ketiga yaitu komensalisme. Komensalisme ini yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihaknya untung, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya itu pada tumbuhan paku
dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Selanjutnya yang keempat, amensalisme. Amensalisme ini yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa. Nah, contohnya itu pada pohon walnut dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, yang kelima yaitu parasitisme. Parasitisme ini interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihaknya dirugikan, sedangkan pihak lainnya beruntung. Nah, parasit memperoleh makanan dari tubuh inang. Jika tubuh inang mati, parasit akan mencari inang baru atau ikut mati juga. Contohnya yaitu tumbuhan tali putri yang membelit tubuh inangnya. Yang keenam, predasi, yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Pada umumnya, tubuh predator berukuran lebih besar daripada mangsanya. Populasi pemangsa ditentukan oleh ketersediaan mangsa. Sebaliknya, populasi mangsa ditentukan oleh besar kecilnya populasi predator. Contohnya, yaitu belalang sebagai predator bagi lebah. Yang ketujuh yaitu protokooperasi. Interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi ini tidak merupakan keharusan. Contohnya pada burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanannya, sedangkan kerbau mendapatkan keuntungan karena terbebas dari kutu. Yang terakhir yaitu mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya yaitu pada lichen yang merupakan mutualisme antara jamur dan cyanobacteria. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.